Pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur mencatat terjadi peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki. Sempat terjadi erupsi serta letusan yang disertai bunga api pukul 3 Rabu pagi waktu Indonesia bagian tengah. Pihak pos pemantau menaikkan status gunung menjadi awas atau level 4 akibat adanya letusan tersebut. Semburan awan panas pun terjadi dari puncak gunung. Muncul kolom abu dengan intensitas tebal, condong ke arah utara dan timur laut. Untuk aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki sampai saat ini trennya terus meningkat, sehingga pada hari ini tepatnya tanggal 9 pukul 23.00 Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari siaga ke awas. Sebagian warga diminta tetap waspada dan mengungsi ke perbatasan Flores Timur dan Sika, lantaran gunung terus semburkan abu vulkanik. Untuk Gunung Lewotobi semalam meletus sekitar jam 3 subuh, mengeluarkan lahar panas dengan abu vulkanik. Jadi warga yang di sekitar lereng Gunung Lewotobi berhamburan semua mengungsikan diri ke daerah perbatasan Maumere. Pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki mengimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas di sekitar lereng gunung radius 4 km dan sektoral 5 km ke arah barat dan laut utara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia, berikut seputaran News Pagi selengkapnya. Pemirsa, kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo diterjang banjir. Derasnya aliran air bercampur pasir mengakibatkan sejumlah pengendara terjebak. Viral video kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo banjir. Video berdurasi 30 detik ini merekam aliran deras di kawasan lautan pasir mengakibatkan sebuah motor terjebak. Aliran air ini terjadi bila di kawasan pegunungan hujan deras dan air mengalir ke kawasan tersebut. Kepala Resort Lautan Pasir TNBTS wilayah Probolinggo, Arianto, mengatakan kejadian tersebut bukan banjir. Kawasan tersebut merupakan lintasan air yang berasal dari pegunungan atau lembah Widodaren dan bermuara di mendokan dan air meresap ke dalam tanah. About this flood? It's really extraordinary. I have never seen anything like this. And it just suddenly started flooding here. Do you afraid maybe? No, it seems that it's going quite slow, so it's Worried? okay. And all the officials are just standing there, so I think it's okay. Diimbau kepada wisatawan bila berkunjung ke kawasan Bromo direkomendasikan untuk sebelum jam 12 siang. Intensitas hujan mulai tinggi pada sore hari dan rawan terjadi aliran air di lautan pasir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, harimau Sumatera betina berusia 9 tahun yang dinamai Nurhaliza di Medan Zoo mati pada 31 Desember lalu. Tercatat ada 3 harimau koleksi Medan Zoo yang mati selama bulan November hingga Desember 2023. Kematian Nurhaliza harimau Sumatera betina disampaikan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara melalui rilis tertulis. Kematian Nurhaliza telah melalui rangkaian nekropsi dengan gejala akhir adanya peradangan pneumonia sejak April. Sebelumnya harimau Sumatera bernama RH serta harimau Benggala bernama Avatar telah lebih dulu mati pada 6 dan 15 November 2023 lalu. Di mana salah satu faktor kematian satwa ditenggarai tidak terurus dengan baik. Kondisi Medan Zoo yang tidak lagi menjadi rumah nyaman bagi para satwa diperkuat dengan dievakuasinya individu orang utan dan owa.
Kondisi kandang yang rusak dan tak terurus serta kian menurunnya koleksi satwa dibenarkan oleh pengunjung Medan Zoo. Kalau untuk sekarang, ya hewannya juga udah banyak yang nggak ada ya, udah nggak lengkap lagi gitu ya Bang ya. Jadi udah kayak mengurangi niat gitu. Kalau tahun berapa ya, tahun 2015 atau 2014 saya kemarin tuh masih lengkap semua, masih sehat-sehat lah ya. 10 ekor, 6 harimau Benggala, 4 harimau Sumatera. Sisanya kenapa Bang, yang 3 lagi? 3 lagi mati karena sakit. Saat ini Medan Zoo memiliki koleksi 115 spesies satwa, termasuk diantaranya 10 harimau Sumatera dan Benggala. Kini Medan Zoo dalam penanganan BKSDA Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, 2 bandar sabu di Batubara, Sumatera Utara ditangkap setelah sempat kejar-kejaran dengan petugas. Tersangka sempat memberikan perlawanan dengan melakukan penembakan ke arah mobil petugas. Mobil yang dikendarai 2 bandar sabu terperosok ke dalam parit usai ditabrak oleh mobil petugas di Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Batubara, Sumatera Utara. Pelaku sempat berusaha kabur saat ditangkap, bahkan sempat melepas tembakan ke arah mobil petugas. Penangkapan kedua pelaku, HS 41 tahun dan RI 33 tahun, terjadi saat dalam perjalanan hendak mengantarkan sabu. Barang bukti 1 kg sabu yang berada di dalam mobil pelaku diamankan. Kepada polisi, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan transaksi tersebut. Rencananya sabu yang diperoleh dari wilayah Asahan akan diedarkan di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Ada mungkin ada insiden saat pengejaran antara anggota kita dengan mereka ini cukup melawan dan tidak boleh diberhentikan. Artinya ada mobil pelaku ini masuk ke selokan ya, yang kemarin. Tapi syukur alhamdulillah barang buktinya bisa kita amankan dan tersangka. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan 3 lapak barang bekas di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Kobaran api menghanguskan 3 lapak barang bekas seluas 250 meter di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Tidak hanya itu, 1 unit mobil pick-up juga ikut hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Namun polisi akan selidiki penyebab pastinya. Karena lingkungan atau yang terbakar ini adalah barang-barang bekas, Pak. Ya, sudah terbakar. Kemudian di situ ada tambal ban, ada bengkel dan lain-lainnya. Dan ada barang-barang bekas penumpukan itu. Kalau di total mungkin lebih dari 3. Lebih dari sama 1 ada gudang ya. Untuk memadamkan api, sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sebuah ruko sembako sekaligus penyewaan pelaminan di Kabupaten Kerinci, Jambi, Rabu dini hari terbakar. 1 unit sepeda motor terbakar sementara mobil berhasil dievakuasi warga. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah ruko yang menjual barang-barang sembako dan perlengkapan rumah tangga, sekaligus penyewaan pelaminan di Desa Kemantan Mudik, Kecamatan Air Hangat Timur, Kerinci, Jambi. Kobaran api yang disertai dengan ledakan tabung gas sempat mengejutkan warga sekitar yang sedang beristirahat. Banyaknya barang mudah terbakar serta kain-kain pelaminan membuat api dengan cepat membesar hingga sulit dipadamkan.
Selain menghanguskan 1 unit rumah milik kakek Husnidin, seorang pensiunan guru, 1 unit motor juga hangus terbakar. Sementara 1 unit mobil yang hampir terbakar berhasil diselamatkan warga. Alat tembakau dan juga usaha pelaminan. Jadi pemadaman cukup panjang, memakan banyak waktu tadi karena alat-alat pelaminannya tadi yang berupa bahan-bahan kain itu yang menjadi kendala kita. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi melaporkan. Angin puting beliung menerjang desa Sedadi, Grobogan, Jawa Tengah. Detik-detik terjangan angin terekam kamera ponsel warga. Kemunculan pusaran angin puting beliung terekam kamera ponsel warga desa Sedadi, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Saat peristiwa terjadi, hujan deras disertai suara gemuruh sempat membuat warga panik dan berlindung di dalam rumah masing-masing. Puting beliung merusak puluhan rumah warga, sejumlah kios hingga fasilitas umum lainnya. Tidak hanya bangunan, sejumlah pohon juga tumbang. Angin puting beliung, terus sedangkan itu mau ditutup tuh susah Pak, karena udah ada angin. Jadi kita ngeliat itu gapalung tuh pada terbang kayak kertas gitu Pak. Kena angin. Sejumlah warga kini mengungsi akibat rumah mereka hancur dan tak bisa ditempati. Berdasarkan data, puting beliung akibatkan setidaknya 30 rumah warga mengalami kerusakan. Suara petir itu sangat keras banget Bapak, sehingga banyak kerusakan diterjang angin beliung itu, banyak puluhan rumah rusak. Alhamdulillah tidak ada korban Bapak. Puluhan personel BPBD Grobogan, Jawa Tengah dikerahkan untuk membersihkan puluhan pohon tumbang yang menutup akses jalan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 PDIP menjadi sorotan. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut PDIP besar bukan karena para elit, termasuk bukan karena presiden, namun karena rakyat. Peringatan HUT ke-51 PDIP diselenggarakan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu kemarin. HUT ke-51 ini dihadiri 51 orang selaras dengan 51 tahun PDIP berkarya untuk rakyat. Namun HUT kali ini tidak dihadiri Presiden Joko Widodo yang masih menjadi kader PDIP. Bahkan Jokowi mengaku tidak menerima undangan. Megawati pun memberikan pesan yang tegas kepada para kadernya. Ia meminta PDIP untuk terus memperkuat akar rumput sebagai kekuatan nyata partai yang dekat dengan Wong Cilik. Megawati pun menyebut PDIP besar bukan karena para elit, termasuk bukan karena presiden, namun karena rakyat. Ayo kalian yang menjadi tentara Republik Indonesia, begitu juga kepolisian, netral. Awas ya kalau tidak. Ya loh saya ini orangnya kayaknya kalem. Itu si Opa tuh, itu polisi dia. No, bilang nama polisi dong. Jangan dong rakyat disakiti atau apa hanya karena dia memilih yang lain daripada kehendaknya. Ayo Opa, ngapain situ di apa namanya? Bantimpres. Ngomong. Tuh pada diketawain, iyalah. Kalau saya katakan kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diem. Kewajiban lo lupa. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Hah?
Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat, no. Ingat loh, ini saya masukkan message saya, dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Absennya Jokowi dalam HUT PDIP kemarin dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto membenarkan Jokowi harus melakukan kunjungan kerja ke Filipina. Ketidakhadiran Jokowi juga disebut tidak menjadi masalah karena pada HUT kali ini PDIP ingin lebih menyatu dengan rakyat. Ya, Pak Presiden Jokowi sejak awal kan menyatakan ada tugas ke luar negeri. Yaitu yang dihormati oleh PDI Perjuangan. Apakah itu kebetulan atau tidak? Ya istana yang menjawab. Sementara itu calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo juga mengingatkan seluruh kader untuk memperkuat akar rumput dengan senantiasa bekerja untuk rakyat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengungkapkan kronologis penguasaan lahan oleh Prabowo Subianto. Menurut Yusuf Kala, saat dirinya menjadi Wapres itu, Prabowo mendatanginya untuk mendirikan pabrik kertas dan lahan tanaman pendukungnya untuk pasokan pabrik. Ya tergantung yang minta. Tapi saya bilang bagus kalau periksa. Dan ditanya soal lahan itu kan. Sedangkan asalnya itu ada semuanya. Itu dari data yang disampaikan oleh Pak Jokowi 5 tahun lalu. Jadi kalau Anies panggil Bawaslu, dia kan mengatakan saya cuma tiru dasarnya Pak Jokowi. Ya nanti yang ditanya Pak Jokowi dapat data dari mana? Baru Pak Maruf sebagai Wapres dikasih mau 3 Pak. Gimana Pak? Mau 1, mau 2, mau 3 terserah Pak. Tapi dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden gimana? Hah? Itu kan saya juga, karena Pak Jokowi juga begitu. Terserah tidak sebagai warga negara berarti. Pak JK, tanggal 14 Februari itu kan dicanakan oleh Pak Anies sebagai hari perubahan. Bapak sebagai tokoh bangsa, apa yang ingin disampaikan Pak untuk rakyat Indonesia untuk mengubah jalan bangsa di 14 Februari? Hanya Pak Anies saja, yang merupakan Pak Anies. Pak, ini kan Pak Jokowi kemarin memberikan komentar soal pengambilan capres kemarin. Beliau mengatakan bahwa debat capres kemarin itu penuh serangan personal daripada mengungkapkan. Sudah dijawab. Tadi sangat sudah katakan bahwa pertanyaannya ada hubungannya dengan kebijakan seseorang. Pemirsa, gudang logistik di wilayah KPUD Bekasi terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur Bekasi Utara, Jawa Barat. Petugas terpaksa berupaya menghalau air agar tidak terus meninggi dan mengamankan logistik KPU ke tempat yang lebih aman. Sejumlah petugas di gudang logistik pemilu wilayah KPUD Kota Bekasi ini sibuk mengeluarkan air yang menggenang di dalam gudang. Hujan yang cukup deras membuat saluran air yang berada di samping gudang meluap hingga masuk ke dalam gudang. Sejumlah logistik pemilu pun dievakuasi ke tempat lebih tinggi agar tidak rusak. Hujan yang mengguyur wilayah Bekasi Utara juga merendam permukiman warga di perumahan Pondok Hijau Permai. Banjir merendam setinggi 60 cm. Agar banjir tidak meninggi, mesin pompa air diaktifkan untuk membuang air ke aliran kali. Hujan ringan juga pun di sini pun tempat kita ini juga masih banyak. Terus juga banyak dari kiriman dari daerah Rawalumbu dan Narogong. Menurut warga, banjir di wilayah ini kerap terjadi. Ratusan rumah tergenang banjir tiap kali hujan deras mengguyur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dan berdialog dengan para petani bawang di Desa Kertabesuki, Brebes, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Ganjar mendengarkan keluh kesah para petani, termasuk masalah meningkatkan omset penjualan para petani. Capres nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, melanjutkan agenda safari kampanyenya ke Jawa Tengah. Ganjar turun ke sawah untuk temui para petani bawang di Brebes. Aksi Ganjar yang turun ke sawah langsung diikuti oleh warga yang antusias memanggil namanya. Ganjar kemudian berdialog dan berdiskusi dengan petani Desa Kertabesuki sambil mendengarkan keluh kesah mereka. Di antaranya adalah problem pupuk bersubsidi, irigasi sawah, solar, dan penjualan para petani. Dari diskusi tersebut, Ganjar memberikan solusi. Salah satunya mengembangkan pasar induk di daerah setempat yang bertujuan agar bisa meningkatkan omset penjualan para petani. Ramai karena problem-problem impor atau tidak impor, yang pertama. Yang kedua, saudara petani ini agak kesulitan dalam konteks memasuki pasarnya. Saya kira pasar induk yang mesti dihidupkan dan peran pemerintah lagi-lagi ditunggu untuk menghidupkan itu. Saya kira cukup Pemda sebenarnya. Ganjar berharap kelompok-kelompok petani bawang bisa terus mengembangkan usahanya. Bahkan bisa membuat UMKM agar usahanya terfasilitasi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Putu Bagus Raga Firdaus melaporkan. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri konsolidasi bersama ribuan relawan di Yogyakarta. Mahfud yakin Yogyakarta bisa menjadi lumbung suara memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menggelar safari politiknya di Sleman, Yogyakarta. Mahfud menghadiri acara konsolidasi kekuatan bersama puluhan relawan dan tim pemenangan daerah Yogyakarta. Para relawan dinilai telah siap memenangkan Ganjar Mahfud di pemilihan presiden. Mahfud pun optimis Yogyakarta akan menjadi lumbung suara bagi paslon Ganjar Mahfud. Saya ketemu dengan para relawan untuk Jogja yang terdiri dari banyak sub relawan tadi ya. Kemudian ada TPD, ada TPC seluruh DIY, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Lalu beberapa kelompok relawannya, pokoknya tadi yang datang 40. Hal senada juga disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Yogyakarta yang mengaku siap mendukung pencapaian target tersebut. Sangat bersyukur dan bangga dengan kehadiran calon wakil presiden yang kita dukung, bahwa Pak Mahfud memberikan motivasi, kemudian juga memberikan semangat buat kita untuk terus bergerak dan bergerak sampai dengan pada titik tertentu untuk mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Usai mengunjungi Yogyakarta, Mahfud juga berkunjung ke sejumlah daerah di Jawa Timur guna melakukan konsolidasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar safari kampanye ke Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Bait Al-Quran Akbar Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kampanyenya, Prabowo bersumpah akan membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera lagi. Jelang Pilpres, calon presiden dengan nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar safari kampanyenya ke Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Bait Al-Quran Akbar Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, dirinya mengungkapkan siap berjuang membawa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Dirinya bersama Gibran Raka Buming Raka siap mengelola dan memanfaatkan hasil bumi Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan tekad saya ingin bangsa saya, rakyat saya hidup terhormat. Saya tidak rela melihat ada rakyat Indonesia yang hidup susah. Terkait penilaian dari Anies Baswedan terhadap kinerja Prabowo dengan angka 11, Prabowo mengungkapkan tidak peduli. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan melaporkan.
Pemirsa, calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar bersama mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyapa ribuan relawan pendukung Paslon Amin di Surabaya, Jawa Timur. Caimin disambut pendukung yang memadati gedung DBL Arena Surabaya. Pendukung pasangan Capres-Cawapres Amin menyambut kedatangan Caimin yang didampingi oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ribuan pendukung memadati gedung DBL Arena Surabaya pada Rabu siang. Dalam orasinya, Muhaimin menekankan pada kesejahteraan guru dan petani. Begitupun dengan kesejahteraan guru, mengingat baik Anies ataupun Muhaimin besar di lingkungan keluarga pendidikan. Muhaimin juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Yusuf Kala yang akan menambah semangat baru untuk kemenangan pasangan Amin. Muhaimin juga meminta kepada para relawan dan kader untuk maksimal menyapa warga dan optimis bisa menang di Jawa Timur. Karena bolak-balik insya Allah amin tidak akan memiliki. Pemirsa, lebih dari 50% pemilih muda akan mewarnai kontestasi politik pemilu 2024. Persaingan sengit antar tiga paslon disinyalir akan menimbulkan adanya potensi polarisasi. Lantas seperti apa solusinya agar dapat menciptakan situasi yang kondusif pada pemilu nanti? Berikut apa kata fakta. Lebih dari 200 juta pemilih dalam negeri dan 1,75 diaspora di seluruh dunia akan menggunakan hak pilih mereka pada 14 Februari 2024. Lebih dari sebagiannya merupakan pemilih muda dan disinyalir akan adanya potensi polarisasi atau keterbelahan suara pada pemilu mendatang. Apalagi sengitnya persaingan antar ketiga paslon sehingga pemilu 2024 diprediksi akan berlangsung dalam 2 putaran. Lalu apa kata fakta? Dari 204,8 juta pemilih, sekitar 114 juta pemilih merupakan pemilih yang berusia di bawah 40 tahun. Artinya, nasib Indonesia setidaknya dalam 5 tahun ke depan ditentukan oleh pemilih muda yang mendominasi pemilu. Dalam angka tersebut, sebanyak 68 juta pemilih merupakan kelompok yang berasal dari milenial, yakni yang lahir pada awal tahun 80-an hingga ke pertengahan 90-an. Dan sisanya sebanyak 46 juta pemilih yang merupakan Gen Z, yakni lahir pada pertengahan 90-an dan sebagian mereka merupakan pemilih pemula. Pada pemilu kali ini, Gen Z dilibatkan yang secara demografis mereka merupakan apatis dalam politik akan terlibat dalam pemilu. Fenomena dua kelompok yang berpahaman dan berpandangan berbeda secara politis disinyalir akan terjadi. Polarisasi ini bahkan bisa terjadi hingga ke tingkat keluarga. Masyarakat akan terpecah menjadi dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi, dan juga kebijakan. Praktik pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, hingga politik identitas rentan mewarnainya. Ya, salah satu akar penyumbang terjadinya polarisasi kan memang sosmed. Dan salah satu ciri generasi milenial itu connected. Dia terhubung sepanjang waktu dengan gadget. Makanya preferensi pilihan politik mereka ini kadang-kadang ditentukan dengan sejauh mana isu-isu yang berkembang dalam sosial media. Nah, saya kira hadirnya sosmed ini juga turut mempengaruhi polarisasi yang cukup ekstrim dan ini bisa mempengaruhi preferensi pemilih pemula. Akan lebih dari 80% pemilih ini menentukan pilihan politiknya secara independen, artinya tidak dipengaruhi oleh siapapun. Nah, hanya sekitar 20% yang bergantung atau dipengaruhi oleh pihak eksternal. Nah, kalau kita urai lagi pihak eksternal itu sebagian besar nomor satu adalah keluarga. Nah, mengingat ciri pemilih milenial tadi yang connected, terhubung dengan gadget sepanjang waktu, maka kecenderungan pemilih pemula akan menentukan pilihannya secara independen dan itu akan disumbang
oleh variabel apa yang terjadi di sosial media atau medsos. Pemilihan Presiden 2024 yang berlangsung pada 14 Februari nanti berpotensi berlangsung cukup rumit. Diikuti oleh 3 paslon, diantaranya adalah Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar, lalu ada Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD. Pemilu mendatang diprediksi akan berlangsung hingga putaran kedua, di mana sebelumnya pada tahun 2004 terdapat 5 paslon yang rampung dalam 2 putaran. Lalu di tahun 2009 terdapat 3 paslon yang rampung dalam 1 putaran. Dan di tahun 2014 dan 2019 hanya ada 2 paslon yang rampung dalam 1 putaran. Di pemilu 2024, persaingan yang sengit antar 3 paslon sehingga diprediksi akan berlangsung dalam 2 putaran. Mengapa Pilpres 2024 akan berlangsung sengit dan diprediksi berlangsung dalam 2 putaran? Selain ketiga paslon, parpol pendukung dan juga pengusung tentu sangat menentukan. Jumlah kursi DPR berdasarkan koalisi parpol pendukung diantaranya adalah untuk paslon 01 terdapat sebanyak 167 kursi. Lalu untuk paslon 02 terdapat sebanyak 261 kursi dan paslon 03 terdapat 147 kursi. Selain itu, hasil survei dari sejumlah lembaga riset menyebutkan bahwa elektabilitas dari ketiga paslon masih dinamis, belum ada yang mencapai lebih dari 50%. Data inilah yang bermuara pada hipotesis bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung dalam 2 putaran. Solusinya saya kira kita meminimalisir apa yang berkembang di sosmed itu bukan sesuatu yang hoax. Artinya informasi yang berseliweran di sosmed ini harus disaring validitasnya. Nah, karena sebagian besar pemilih kita itu masuk dalam klaster pemilih milenial sekitar 56%, ya sekarang kembali kepada mereka bagaimana memilah informasi dengan baik, menyaring informasi dengan tepat supaya tidak mengkonsumsi berita-berita hoax, karena kita tidak mampu mengendalikan berseliwernya atau arus lalu lintas informasi yang sangat intens sekali di sosmed. Ini di Pilpres kali ini kamu udah nyoblos atau yang keberapa kali dan pertama kali ya? Oh, ini baru pertama kali sih. Dorongan dari orang tua juga sih. Sejauh yang saya lihat sih visi dan misinya lumayan bagus. Abdas ini di Pilpres kali ini, Abdas ini udah mulai nyoblos yang pertama kali atau gimana? Ini untuk pertama kali. Mungkin karena pilihan orang tua juga dan emang mungkin saya lebih cocok untuk dengan jam pilih dia. Ya, nah ini di Pilpres 2024 kali ini apakah kamu menjadi pemilih pemula atau bagaimana? Iya betul, saya pemilih pemula. Oh, kalau misalnya orang tua itu membebaskan, terus saya juga udah pernah bilang, ya udah nggak apa-apa gitu. Pilihannya sama keluarga bertentangan atau gimana? Sama sih, sama kayak keluarga. Iya sama. Perbedaan dalam politik seharusnya tidak menyebabkan keterbelahan. Sikap dewasa dalam berpolitik tentu sangat diperlukan, khususnya untuk para pemilih muda. Seperti merawat perbedaan di masyarakat, menghindari provokasi dan melawan ujaran kebencian, serta berkampanye sehat diharapkan dapat mewujudkan pemimpin yang baik dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya Distia Rifa bersama juru kamera Diko Adi Muharam dan Jamie Jasin. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta berikutnya. Mendekatkan diri keluarga, caleg Partai Perindo belusukan ke Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Partai Perindo juga gencar melaksanakan bazar murah guna membantu perekonomian warga di tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok.
Guna membantu warga memenuhi kebutuhan pokok, caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta 1, Ustadz Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khotib Mansur, menggelar bazar murah minyak goreng di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Bersama Wahyu Nur Iman, caleg Partai Perindo untuk DPRD Dapil Jakarta Timur, 1.000 liter minyak goreng dapat ditebus warga dengan harga Rp5.000 per liternya. Aksi nyata, langkah nyata yang benar-benar Perindo ini bisa mensejahterakan dengan izin Allah masyarakat. Sampai nanti waktu yang dibolehin sama Panwaslu, Bawaslu untuk kita campaign, kita turun masyarakat. Kita memang sudah lihat di warga realitasnya seperti apa, dan memang komitmen dari Partai Perindo itu untuk kesejahteraan masyarakat, dan inilah bukti komitmen kita Partai Perindo untuk selalu ada di masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Di Cipinang Melayu saat belusukan ke rumah warga, Ustadz Yusuf Mansur juga mengapresiasi aksi warga yang rutin gelar Jumat Berkah untuk jamaah masjid. Cuma berkah aja, ada rezeki sedikit, mau gimana caranya ya saya insya Allah harus saya lanjutin, karena kan anak-anak kalau sholat Jumat kan antusias banget gitu kan untuk ibadahnya, jadi biar dia nambah semangat sholat. Kita sebagai warga masyarakat di lingkungan RW 01 ini ya mudah-mudahan kita bisa hantarkan kedua orang ini yaitu masuk ke dalam Senayan. Menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga murah menjadi komitmen Partai Perindo yang terus menggaungkan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ke tengah masyarakat. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, peduli terhadap korban bencana kembali ditunjukkan Partai Perindo melalui para calegnya. Kali ini partai bernomor urut 16 ini memberikan bantuan kepada korban gempa di Sumedang, Jawa Barat. Warga Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yang menjadi korban gempa masih bertahan hidup di tenda pengungsian. Kondisi para korban ini mendapat perhatian dari Ratih Purnamasari Gunaifi, caleg DPR RI Dapil 9 Jawa Barat dari Partai Perindo. Selain memberi santunan, Ratih juga memberikan bantuan berupa perlengkapan anak dan kebutuhan harian para korban gempa. Mudah-mudahan saya dapat bantuan yang tidak seberapa ini bisa cukup untuk menyenangkan hati anak-anak dan diri. Peduli terhadap korban gempa Sukabumi juga ditunjukkan oleh Joni Toat Mulyadi, caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Barat. Joni yang juga Ketua Harian Paguyuban Nasional Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) hadir bersama sejumlah anggotanya memberikan langsung bantuan kepada korban gempa di Kelurahan Cipamengpuk, Kecamatan Sumedang Selatan. Jadi kami ini menyerahkan ini bantuan di asistensi oleh Forkombina di Sumedang. Hari ini 3 titik, waktu 3 hari yang lalu termasuk juga ada 3 titik juga gitu. Jadi kita melihat nanti kalau memang masih dibutuhkan bantuan seperti selimut dan lain-lain, makanan juga, kami akan tetap hadir gitu. Tak hanya mengirimkan bantuan, PSMTI juga memberikan trauma healing kepada anak-anak untuk menghilangkan trauma akibat bencana. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh caleg Partai Perindo terus menyapa masyarakat melalui berbagai program unggulannya. Tak hanya sebagai sarana penyampaian visi misi partai, program Partai Perindo juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warga Cengkareng, Jakarta Barat antusias mengikuti senam sehat bersama caleg DPRD DKI Dapil 9 Partai Perindo, Dian Mirza, di lapangan Musola Al-Hidayah, Duri Kosambi. Melalui senam sehat, Dian Mirza mengajak warga untuk menjalankan pola hidup sehat. Selain senam sehat, warga juga disuguhkan makanan dan minuman olahan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kan biasanya kalau habis senam kan lapar ya, haus ya. Iya, kita di sini mengajak UMKM di sekitar sini karena memang salah satu program Partai Perindo juga Ganjar Mahfud adalah memajukan UMKM. Kita mendorong UMKM terus bisa maju. Jadi bawa nih beberapa 2 gerobak di sini Partai Perindo untuk mentraktir warga. Selain senam sehat, Dian Mirza juga menggelar pasar minyak goreng murah seharga Rp5.000 per liter untuk menjawab keluhan warga mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok. Terbantu banget. Inginnya apa, Bu? Inginnya ya kalau bisa sembako dikurain lah seperti kayak ini gitu. Biar pada makmur. Semoga Perindo makin jaya. Melalui berbagai programnya, Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.